Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Yu Nah. Riri. Nari. Ada Yunier di sini. Ada Nana di sini. Dan pastinya ada Erin di sini. Halo Kak Nana, Kak Erin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar saya baik Kak Yuniar. Kita udah lama banget ya nggak ketemu, udah sekitar 3-4 bulanan kurang lebih. Wah, selama pandemi ini Kak Nana sama Kak Erin kesibukannya apa aja nih? Kalau aku seperti biasa, kesibukannya ya kadang ngerjakan tugas kuliah, kadang juga bantu orang tua. Sama nih, tapi walaupun kita di rumah aja, tetap usahakan untuk bisa produktif. Salah satunya kayak kita buat podcast. Kita kasih informasi untuk pendengar kita yang semoga bisa bermanfaat. Oh ya Kak, ngomong-ngomong hari ini kita mau bahas tentang apa ya enaknya? Gimana nih kalau obrolan kali ini kita bahas seputar pelajaran? Kira-kira pelajaran apa nih Kak Erin yang mau kita bahas? Kalau bahasa Indonesia gimana? Kita bahas tentang dongeng. Wah, boleh nih Kak. Aku setuju banget sama Kak Erin. Hari ini kita bahas tentang dongeng aja biar seru. Kak Yuniar sama Kak Nana tahu nggak apa itu dongeng? Ini kalau menurut aku ya, dongeng itu sebuah cerita fiksi atau khayalan. Aku setuju nih sama pendapat Kak Yuniar. Kalau menurut aku, dongeng itu cerita fiksi yang dibuat oleh manusia. Dan peristiwa dalam dongeng tidak benar-benar terjadi. Kalau menurut Kak Erin sendiri, apa sih dongeng itu? Jadi, kita perjelas lagi ya. Dongeng adalah cerita fiksi atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi, yang dimana cerita itu dibuat oleh masyarakat sebagai hiburan. Dongeng itu kan ada banyak jenis atau macamnya kan. Nah, salah satunya yang aku tahu yaitu dongeng fabel. Dongeng yang nyeritain tentang hewan, tapi ada sisipan pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng itu. Contohnya tuh kayak cerita si kancil, buaya dan harimau, dan masih banyak lagi. Selain jenis dongeng yang disebutkan oleh Kak Yuniar, ada juga nih jenis dongeng yaitu dongeng legenda. Nah, dongeng legenda sendiri itu bercerita tentang kerajaan. Selain bercerita tentang kerajaan, biasanya dongeng legenda juga bercerita tentang asal mula, seperti asal mula Danau Toba, asal mula kota Banyuwangi, dan lain sebagainya. Ada juga nih Kak Nana, Kak Yuniar, namanya dongeng sage. Dongeng sage adalah dongeng yang di dalamnya ada unsur sejarah. Misalnya dongeng-dongeng kerajaan gitu. Ini kalau kita bahas semua jenis dongeng, kayaknya durasinya bakal panjang banget ini. Gimana kalau kita langsung kasih satu contoh dongeng aja? Oke, kebetulan banget nih aku udah siapin satu dongeng. Ini termasuk jenis fabel yang judulnya Kambing, Beruang, dan Harimau. Oke teman-teman, karena hari ini Kak Erin sudah menyiapkan satu dongeng fabel. Selanjutnya kita bertiga akan membacakan dongeng fabel ini. Simak dengan baik-baik ya dongeng berikut ini. Cekidot. Alkisah, hiduplah seekor induk kambing pada zaman dahulu kala. Si induk kambing mempunyai seekor anak. Keduanya menjadi hewan peliharaan Raja Sudrajat. Pada suatu hari, Raja Sudrajat berniat menikahkan putranya dengan putri dari negeri seberang. Karena terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, Raja lantas mengundang sanak saudara dan para kerabat untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Pada saat pertemuan dengan sanak saudara serta para kerabat, Raja mengutarakan niatnya akan menyembelih 2 kambing peliharaannya untuk pesta pernikahan putranya. Anak kambing yang tengah berada di halaman istana raja mendengar rencana sang raja untuk menyembelih dirinya dan induknya. Si anak kambing lantas membangunkan induknya yang tengah tidur. Ibu, aku mendengar rencana Raja Sudrajat akan menyembelih kita pada pesta pernikahan putra Sri Baginda. Aku sangat takut, Bu.
Apa yang harus kita lakukan? Induk kambing lalu mengajak anaknya melarikan diri. Ayo kita pergi dari sini sekarang juga. Induk kambing dan anaknya pergi keluar istana dengan mengendap-endap. Kegelapan malam membantu pelarian mereka hingga sampai ke tepi hutan. Walau sesungguhnya mereka takut memasuki hutan, namun mereka tetap membulatkan tekadnya untuk bisa bersembunyi dari para pengawal istana. Ayo anakku, lebih baik hari ini kita bersembunyi di hutan daripada kita disembelih oleh Baginda Raja. Induk kambing dan anaknya terus berjalan memasuki lebatnya hutan belantara. Keduanya berjalan tidak tentu arah karena yang paling penting untuk mereka adalah dapat menghindar sejauh mungkin dari kerajaan Raja Sudrajat dan para pembantunya. Mereka terus berjalan hingga fajar pun muncul. Karena lelah, mereka beristirahat terlebih dahulu. Ibu, aku sangat lapar. Ujar si anak kambing. Mereka mendapati di tempat mereka beristirahat, banyak sekali ditumbuhi rumput segar. Keduanya kemudian menyantap rumput itu dengan sangat lahap. Pada saat itulah mereka mendengar suara auman yang menggelegar. Tubuh si induk kambing dan anaknya seketika gemetar. Mereka tahu itu adalah suara harimau si raja hutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka merasa sia-sialah pelarian mereka ke hutan. Karena mereka tahu harimau sangat suka sekali memangsa kawanan mereka. Induk kambing dan anaknya segera bersembunyi di balik pohon besar. Namun malang, harimau si raja hutan tahu tempat persembunyian mereka. Hei kambing, sedang apa kalian di sini? Teriak si harimau. Begitu takutnya induk kambing hingga dia menjawab terbata-bata. Kami sedang makan bawang harimau. Pada saat yang sama, tidak jauh dari tempat persembunyian si kambing, lewatlah seekor beruang besar. Si beruang mendengar ucapan induk kambing, dan karena ucapan induk kambing terbata-bata, si beruang menyangka jika si induk kambing sedang memakan beruang. Si beruang yang selama hidupnya belum pernah melihat kambing menjadi ketakutan. Dia segera memanjat pohon untuk menghindar menjadi mangsa si kambing. Si harimau terheran-heran melihat si beruang memanjat pohon dengan tergesa-gesa. Apa yang sedang kau lakukan, wahai beruang? Ada kambing yang sedang memangsa beruang. Harimau tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan si beruang. Ha 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 ha. Apa katamu? Ada kambing yang sedang memangsa beruang? Ya, harimau. Jawab si beruang. Kau salah mendengar beruang. Kambing itu tidak sedang memakan beruang, tetapi kambing itu sedang memakan bawang. Si beruang tidak begitu saja percaya dengan ucapan si harimau. Dia bahkan menyangka si harimau hendak menjerumuskannya, sehingga dia bisa dimangsa oleh kambing. Dia berpikir harimau sedang berbohong padanya. Hei beruang, aku sedang tidak berbohong. Turunlah kemari. Percayalah padaku beruang. Kambing itu sedang tidak makan beruang, tetapi kambing itu sedang memakan bawang. Ucap si harimau mencoba kembali meyakinkan si beruang. Si beruang tetap saja ketakutan. Harimau, aku mau turun asalkan engkau bersedia mengawalku. Bahkan aku bersedia berkenalan dengan si kambing jika engkau bersedia menjadi pengawalku. Pengawalan macam apa yang engkau kehendaki, wahai beruang? Tanya si harimau.
Aku ingin ekor kita diikat satu sama lain. Dengan cara itu, maka engkau telah menunjukkan niat baikmu tidak menjermuskanku untuk dimangsa kambing. Dan yang penting, engkau tidak pergi meninggalkanku. Si harimau akhirnya setuju. Si beruang pun turun dan segera mengikat ekornya pada ekor harimau. Semua percakapan harimau dan beruang didengar oleh induk dan anak kambing. Sebenarnya mereka sudah dari tadi ketakutan, karena saat ini tengah berhadapan dua pemangsa yang sangat ganas, yaitu harimau dan beruang. Namun, karena mereka menyadari jika beruang takut bertemu mereka, otak cerdik induk kambing pun muncul. Hai beruang bodoh, kamu pikir dengan bersama harimau kamu akan selamat? Justru aku akan segera mengoyak-ngoyak tubuh kalian berdua. Teriakan induk kambing sangat mengagetkan beruang. Saking takutnya, dia segera berlari tunggang-langgang menyeret harimau yang masih terikat padanya. Berkat kecerdikannya, induk dan anak kambing selamat dari harimau dan beruang. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya teman-teman dongeng fabel yang sudah kita bacakan tadi. Nah, tahu nggak ada satu unsur yang paling penting dalam cerita dongeng? Apa tuh Kak Nana unsurnya? Unsur penting tadi yang aku maksudkan yaitu amanat teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu amanat, Kak Nana akan menjelaskan sedikit tentang amanat. Amanat merupakan pesan penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Setelah membaca sebuah cerita, kita juga harus tahu apa itu amanat atau pelajaran apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi begini, biasanya kita kan cuma tahu nih dongeng itu sebagai hiburan. Nah, padahal di dalam dongeng itu sendiri biasanya terdapat sebuah pesan penting yang dapat kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Benar banget tuh Kak Nana. Jadi, amanat dari dongeng ini yaitu kecerdasan dan keberanian akan dapat mengalahkan kekuatan atau keperkasaan. Akal akan dapat mengalahkan otot. Oleh karena itu, kita hendaklah tetap mengedepankan kecerdasan dan kecerdikan ketika dihadapkan situasi dan keadaan bagaimanapun juga, termasuk kondisi yang berbahaya sekalipun. Oke deh, dari sekian panjang penjelasan kita tentang dongeng, kita harap buat yang dengerin ini bisa membiasakan diri untuk membaca buku. Karena seperti yang kita ketahui, membaca buku merupakan jembatan ilmu. Betul nggak? Semakin banyak kita membaca, semakin luas wawasan yang kita dapat. Setuju banget nih sama Kak Yuniar, apalagi di kondisi sekarang. Daripada menghabiskan waktu kalian di rumah dengan rebahan, terus makan, rebahan lagi, itu kan kurang bermanfaat banget kan teman-teman. Mending kalian banyakin waktu kalian membaca buku. Nah, dari membaca itu kan kalian bisa tahu hal-hal yang belum kalian ketahui. Kalian juga bisa mendapatkan ilmu, banyak pengetahuan, dan wawasan yang luas. Kita udah sampai di akhir podcast nih. Semoga beberapa penjelasan yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik atau pendengar semua. Ada satu lagi nih pesan dari kita. Ingat ya teman-teman, kalau tidak ada hal yang penting, tetap di rumah saja. Jika mengharuskan untuk keluar, ikuti protokol kesehatan ya. Tetap jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Stay safe semua. Sebelum pamit, kita ada pantun nih. Buah segar, buah beri, apalagi dibikin jus buah. Kita pamit undur diri. Banyak salah, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.